Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah jurnalis dan staf kementerian dianiaya anggota Ormas dan Satpam Pabrik di Kabupaten Serang. Melaju dengan kecepatan tinggi, 2 motor di Lebak terlibat kecelakaan. Jadwal penerbangan tertunda di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, penumpang cekcok dengan petugas maskapai. Inilah detik-detik seorang pengunjung meloncat pembatasan ruang sidang Pengadilan Negeri Serang dan menyerang Mulyana, terpidana pembunuhan mantan pacarnya yang disertai mutilasi. Karena ada kerusuhan tersebut, hakim sempat memberhentikan jalannya persidangan. Sidang dengan agenda pembacaan vonis kasus mutilasi Siti Amelia dihadiri ratusan orang yang merupakan keluarga dan kerabat korban. Sebelumnya, terpidana dituntut pidana mati oleh jaksa penuntut umum. Dalam persidangan tersebut, terpidana terbukti melanggar pasal 340 dan hakim menjatuhkan pidana mati. 1. Menyatakan terdakwa Mulyana alias Ian Wisuda telah terbukti secara sah dan menyatakan surat pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam film. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Keluarga korban merasa puas dengan hasil putusan ini. Mereka berterima kasih kepada hakim dan pengacara karena dapat mengabulkan tuntutan mati. Personil gabungan TNI, Polri, Tim SAR, dan komunitas penyelam mengikuti upacara Hari Kemerdekaan ke-80 di perairan Selat Sunda, tepatnya di Pulau Sanghyang. Sangsaka merah putih dikibarkan oleh penyelam di kedalaman 8 meter. Upacara Hari Kemerdekaan dari dasar laut merupakan simbol semangat kemerdekaan terus berkobar di darat, laut, dan udara. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wujud penghormatan kepada para pahlawan, tetapi juga untuk meneguhkan peran TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan laut di Indonesia. Begitu diberi aba-aba, ratusan warga langsung nyebur ke sawah yang dipenuhi lumpur di kawasan Poris Blok Ambon, Batu Ceper, Kota Tangerang. Tidak hanya warga setempat, masyarakat dari kelurahan tetangga pun ikut serta demi untuk mendapatkan ikan lele dan memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Peserta lomba mulai dari anak-anak hingga orang tua. Mereka berebut menangkap ikan lele sebanyak 2 kuintal yang telah disebar oleh panitia. Lokasi ini merupakan sawah milik petani yang dijadikan kolam ikan. Menariknya, peserta yang mendapatkan ikan maskot yang ditandai pita akan diberikan hadiah uang sebesar Rp100.000. Tapi para peserta tidak boleh menggunakan alat untuk menangkap ikan lele alias harus menggunakan tangan kosong. Kondisi kolam yang berlumpur dan kondisi ikan lele yang licin sangat menyulitkan peserta untuk menangkap ikan lele. Seorang remaja laki-laki ditemukan di sela-sela kubah Masjid Al-Falah di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Ketapang, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang. Evakuasi remaja tersebut melibatkan petugas damkar dan berlangsung dramatis. Remaja itu berada di celah kubah masjid yang sangat sempit dan korban dalam keadaan lemah dan nyaris tidak sadarkan diri. Saat dibujuk petugas, korban mengaku kabur dari salah satu pesantren akibat dirundung sesama santri. Karena takut pulang ke rumah, akhirnya nekat bersembunyi di atas masjid. Sebelumnya, anak tersebut tidak mau dievakuasi, namun dengan bujuk rayu petugas dan warga, akhirnya mau diturunkan dari atap masjid. Namun setelah berhasil dievakuasi dari atap masjid, korban jatuh pingsan di lantai 2 masjid. Anak berusia belasan tahun ini berada di atas masjid sejak pagi hari dan baru diketahui sore hari oleh marbot masjid dan dilaporkan ke petugas pemadam kebakaran Kota Tangerang. Evakuasi sempat terkendala karena korban dalam kondisi lemah dan sempat tidak mau dievakuasi.
Seluruh tubuhnya juga sempat kaku karena sudah seharian tidak bisa keluar dari celah balkon yang sempit. Ratusan warga Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang kembali berunjuk rasa di selasar kantor Bupati Pandeglang. Kali ini ratusan warga membuang satu truk berisi sampah di kantor Bupati. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes dan kekecewaan warga karena hingga saat ini Pemda Pandeglang tidak membatalkan kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemkot Tangerang Selatan. Ratusan warga membuang sampah di kantor Bupati agar para penjabat Pemda Pandeglang bisa menghirup bau busuk yang mereka rasakan di TPA Bangkonol. Rencananya aksi tersebut akan terus dilakukan dengan massa yang lebih banyak lagi jika Pemkab Pandeglang tidak segera membatalkan perjanjian kerjasama dengan Pemkot Tangerang Selatan.